sepanjang sisi barat 200 meter dari perempatan Hotel Lina Garuda. Bangunan-bangunan yang digunakan untuk sebagai kegiatan komersil mulai dari tradisional sampai modern, mengakibatkan tidak beraturan pada konsep bangunan tersebut. Ini existing pada sepanjang sisi timur Penggal Jalan Malioboro 200 meter dari perempatan Hotel Lina Garuda. Pada sisi timur segmen ini terdapat bangunan komersil yaitu Hotel Lina Garuda dan bangunan pemerintahan itu gedung DPRD yang fasadnya masih dipertahankan. Selain itu di sisi timur segmen ini terdapat pedestrian, namun digunakan juga sebagai parkiran motor dan pedagang kaki lima yang menyebabkan kegiatan di daerah ini menjadi padat. Ini segmen yang keempat, yaitu Penggal Jalan Pasar Kembang 200 meter dari perempatan Hotel Lina Garuda. Existing bangunan pada sepanjang sisi selatan Penggal Jalan Pasar Kembang 200 meter dari perempatan Hotel Lina Garuda. Yang bangunan-bangunan yang ada di sepanjang sisi ini umumnya digunakan sebagai bangunan komersil, itu hotel, penginapan, penukaran uang, warung makan, penyewaan kendaraan, dan kegiatan komersil lainnya. Masih existing bangunan pada sisi selatan. Bangunan-bangunan yang terdapat pada sisi selatan segmen ini tidak didominasi oleh bangunan bergaya kolonial, tidak didominasi oleh bangunan bergaya kolonial, hanya terdapat beberapa namun tidak begitu mencolok karena berada di antara bangunan bergaya tradisional dan modern. Ini adalah existing bangunan di sepanjang sisi utara. Pada sisi utara segmen ini terdapat beberapa bangunan bergaya kolonial, termasuk di antaranya Stasiun Tugu. Selain bangunan, terdapat juga berbagai kegiatan komersil seperti pedagang kaki lima, penukaran uang, dan penyewaan kendaraan. Pada jalan di segmen ini bisa tertentu mengalami kemacetan yang disebabkan beberapa proses permasalahan yang telah dibahas sebelumnya. Teori urban design yang digunakan adalah teori Alec Hakim Sari. Building form dan enhancing dapat meliputi kualitas yang berkaitan dengan penafsiran bangunan. Yang membahas yaitu ketinggian bangunan. Ketinggian bangunan pada kawasan itu berkaitan dengan jarak pandang manusia, baik yang berada dalam bangunan maupun yang berada di luar jalur. Yang berada di luar bangunan, yaitu pada jalur pejalan kaki. Ketinggian bangunan pada suatu kawasan membentuk sebuah garis horizon. Yang berikutnya kejalan bangunan. Dari berikutnya koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan, dari sempadan, logam dan skala. Material, tekstur, warna. Analisis untuk segmen 1. Dari segi ketinggian bangunan pada segmen ini tidak terlalu didominasi oleh bangunan yang besar dan tinggi yang bersifat komersial. Jumlah bangunan sebanding dengan jumlah bangunan tinggi sebanding dengan jumlah bangunan. Material dan tekstur terdapat street furniture, street sign, nama pertokoan, dan area pedestrian. Menggunakan aspal halus, material bangunan dominan menggunakan batu bata, dan area pedestrian menggunakan paku. Warna bangunan yang digunakan dominan warna putih, tetapi ada beberapa bangunan yang menggunakan warna-warna berbeda seperti coklat dan hijau muda. Material yang digunakan pada bangku jalan pedestrian dilengkapi dengan jalur difabel di sepanjang jalan.
pohon sebagai penentu jalan dan sebagai spot juga dimanfaatkan sebagai tempat duduk. Berikutnya itu analisis pada segmen 2. Yang pertama pada bentuk kasar bangunannya yaitu bergaya tradisional dengan atap limasan berupa dompong. Beberapa itu terdapat ukir-ukiran tradisional dan warna terbedanya itu hijau dan kuning. Kemudian di sini ada pergola untuk sebagai tempat berduduk dan motor. Kemudian pada segmen ini adalah terbuat dari paving block. Jadi menunjukkan peran dari sumbatan bangunan pada segmen 2. Bahwa segmen 3 pertama berdasarkan ketinggian tanah dan bangunan itu pada segmen ini didominasi oleh bangunan tinggi yang fungsinya itu mengusir memiliki ketinggian maksimum yaitu 15 meter dan terdapat selain itu terdapat juga bangunan memiliki tinggian rata-rata namun juga seperti mengusir. Oleh potongan jalannya ada tempat parkir, kemudian ini jalan arah. Kalau dari segi material dan tekstur materialnya bagian jalan tertata permanen dan bertekstur halus. Material jalan terbuat dari aspal halus dan trotoar dari paving block yang berbentuk kasar. Dan papan iklan dan jambal pengecat ada terbuat dari paving block. Furniture diantaranya itu lampu hias, bangku, golongan dan sananya juga terbuat dari pada segmen 3 ini saya terbangunnya selalu tolong yaitu merupakan perpaduan dari berbagai macam warna sehingga kesannya itu sama gitu. Selanjutnya pada segmen 4 ini ketinggian bangunan pada segmen 4 itu tidak terlalu didominasi oleh bangunan tinggi. Jumlah bangunan tinggi yang ada sebanding dengan jumlah bangunan dengan ketinggian pada umumnya. Nah, sedangkan garis sepadan bangunan itu ada permasalahan yang timbul, yaitu karena adanya penyalahgunaan ruangan pedestrian yang dijadikan menjadi area parkir dan display barang dagangan. Padahal sepadan yang ada itu dikhususkan bagi para pejalan kaki yang ukurannya itu 1,5 sampai 2 meter pada sisi kiri dan kanan jalan. Ini ada material dan tekstur. Nah, itu alasnya itu terbuat dari paving block seperti yang bisa kita lihat. Kemudian tembok bangunan yang ada di segmen 4 ini masih kasar dan kurang terawat. Kemudian pada gambar yang di ujung itu bisa kita lihat area pedestrian itu telah terolah dengan baik dengan menggunakan material yang bertekstur halus namun tidak licin. Kemudian kita bisa juga lihat bahwa jalan di segmen 4 ini cukup halus. Sedangkan warna yang digunakan pada segmen 4 ini didominasi oleh warna-warna gelap seperti merah marun, coklat, hitam, dan krem, sehingga terkesan konteks masa lalu. Baik, dari berbagai analisis yang tadi, kami lebih fokus pada kan di sana kawasan wisata dan kegiatannya cukup padat. Nah, secara di stasiun Tunggunya itu kan sering terjadi kemacetan seperti yang sudah dibahas pada analisis segmen 1 tadi.
Jadi kami memiliki beberapa alternatif, mulai dari pemanfaatan, ada salah satu low space di Jalan Mangkubumi, tapi itu masih dalam pertimbangan. Yang saat ini mungkin lebih diprioritaskan kepada pengolahan entrance dari stasiun Tugu sendiri. Soalnya setiap kali awal mau dibukanya stasiun Tugu di pagi hari sama saat kereta lewat itu sering terjadi kemacetan akibat antrian kendaraan yang panjang keluar jalan itu. Sebenarnya ada satu jalur untuk antrian masuk ke Tugu, tapi jalur itu saat ini digunakan buat PKL sama kendaraan-kendaraan tradisional. Itu mungkin disebabkan karena tidak ada fasilitas buat mereka, sehingga kami mengusulkan menyediakan satu fasilitas untuk kegiatan itu, dan jalur yang ada saat ini bisa digunakan untuk kendaraan yang ingin masuk dalam stasiun, sehingga Jalan Mangkubumi tidak macet saat terjadi palang pintu itu ditutup sementara. Mungkin di gambar ini mungkin kurang jelas ya. Jadi itu sebenarnya ada dua jalur. Tapi saat ini jalur yang satu itu dipakai buat PKL, buat delman, buat beca, sehingga mobil tidak masuk lewat situ. Mereka malah masuk lewat Jalan Mangkubumi yang sebenarnya itu untuk Malioboro. Akibatnya apabila terjadi antrian, itu mereka mengantri di situ, akhirnya terjadi macet di situ. Jadi untuk nanti penataannya akan kami pikirkan lagi. Ada beberapa alternatif lagi untuk ruang space yang ada di Jalan Mangkubumi dari belakang segmen satu tadi. Cuman untuk website-nya belum kami ini, masih dalam pertimbangan dan asistensi tidak mengenai di desain kami. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih kami laporkan. Selamat sore. Terima kasih untuk kelompok satu. Barangkali dari teman-teman yang lain ada masukan atau mungkin tanggapan atau pertanyaan. Silakan. Iya. Memberi masukan barangkali. Silakan saja. Masukannya? Masukannya nggak direkam. Oke, kalau belum ada, ini ada lanjutkan dari kelompok yang lain. Nanti komentar saya belakangan, nanti semua aja.